wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya Ahmad Jaimal Mu'afa dengan NIM 033. Saya Zidan Anwar Ramadan dengan NIM 006. Saya Selvi Julia dengan NIM 009. Jadi kali ini kita akan mempresentasikan tugas kami terkait analisis kritis jurnal rancangan tampilan aplikasi pasien menggunakan metode User Consent Design (UCD). Kami mengambil referensi dari jurnal berjudul Rancangan Tampilan Aplikasi Pasien Menggunakan Metode User Consent Design yang ditulis oleh Tria Hayati, Aan Elasha, Anggi Ramadhani pada tahun 2022. Jadi tujuan penelitiannya yaitu penelitian ini bertujuan merancang ulang tampilan aplikasi pasien agar lebih user friendly, meningkatkan kenyamanan pengguna, serta mengatasi permasalahan seperti icon yang tidak jelas, navigasi membingungkan, dan informasi yang sulit diakses pada aplikasi sebelumnya. Lalu metode yang digunakan yaitu menggunakan user centered design dengan tahapan yang understand context of use, yaitu mengidentifikasi pengguna, lalu specify user requirement, menetapkan kebutuhan pengguna melalui wawancara, analisis masalah UI dan identifikasi kebutuhan, lalu design solution, membuat wireframe dan rancangan UI berdasarkan kebutuhan, dan evaluasi against requirement, yaitu melakukan evaluasi tampilan baru berdasarkan kenyamanan pengguna. Lalu yang ketiga, penerapan persona dan skenario. Konsepnya terapkan melalui persona, yaitu pengelompokan pengguna ke dalam pasien, admin, dan dokter masing-masing memiliki tujuan dan kebutuhan yang berbeda. Dan skenario, alur kegiatan pengguna seperti mendaftar antrian, mengakses rekan medis, melihat informasi dokter, dan memperbarui data pribadi. Selanjutnya analisis krisis akan disampaikan oleh teman saya. Lalu yang selanjutnya yaitu analisis kritis. 1. Efektivitas persona dan skenario. Pendekatan persona dan skenario itu cukup efektif dalam memahami kebutuhan pengguna karena peneliti menganalisis peran serta kebutuhan dasar setiap jenis pengguna. Namun, persona tidak dijelaskan secara mendalam dan skenario tidak disusun dalam bentuk formal seperti task skenario atau user story. Nah, kelebihan dan kekurangan pendekatan. Nah, kelebihannya yaitu 1. Fokus pada kebutuhan pengguna melalui metode UCD. 2. Permasalahan UI sebelumnya dianalisis secara nyata berdasarkan pengalaman pasien. 3. Terdapat tahapan evaluasi untuk memastikan desain memenuhi requirement. 4. Hasil desain lebih terarah dan sesuai kebutuhan pengguna. Nah, kekurangannya yaitu tidak menggunakan persona dan skenario secara formal dan lengkap. Jumlah responden tidak dijelaskan secara rinci. 3. Evaluasi tidak dilakukan secara iteratif. 4. Tidak ada pengukuran kuantitatif seperti tingkat keberhasilan atau waktu penggunaan. Penerapan metode dalam proyek sistem interaktif di Indonesia. Metode UCD pada penelitian ini dapat diterapkan untuk berbagai proyek, antara lain 1. Aplikasi e-learning. Kebutuhan mahasiswa dan dosen ditentukan melalui wawancara dan diuji melalui prototipe kelas digital, presensi, dan materi. 2. Aplikasi e-commerce. Persona pembeli dan penjual digunakan untuk menetapkan kebutuhan seperti pencarian produk, checkout cepat, dan navigasi sederhana. 3. Sistem administrasi kampus. Persona mahasiswa, dosen,
dan bagian akademik digunakan untuk merancang tampilan fitur seperti KKS, nilai, dan pembayaran. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada refleksi dan diskusi. Yang pertama ada pelajaran yang didapat, yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa memahami kebutuhan pengguna merupakan aspek paling penting dalam perancangan sistem. UCD membantu menghasilkan desain yang lebih efektif, efisien, dan sesuai konteks penggunaan. Evaluasi prototipe menjadi bagian penting untuk memastikan desain benar-benar memenuhi kebutuhan pengguna. Yang kedua, jika menjadi desainer sistem. Jika saya menjadi desainer sistem, saya akan yang pertama membuat persona lengkap berdasarkan hasil wawancara, yaitu usia, tujuan, dan kebutuhan. Yang kedua, menyusun skenario penggunaan untuk menggambarkan alur kegiatan pengguna dalam aplikasi. Yang ketiga, menetapkan user requirements berdasarkan persona dan skenario tersebut, seperti kebutuhan navigasi yang jelas, akses informasi cepat, dan tampilan sederhana. Yang keempat, membuat wireframe dan prototype, lalu mengujinya kepada beberapa pengguna secara iteratif. Yang kelima, memperbaiki desain berdasarkan feedback, sehingga sistem benar-benar memenuhi kebutuhan pengguna. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.